Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Vidya Amalia Tunisa. Dalam playlist video ini adalah video terakhir ya dari rangkaian video yang ada. Dan di video terakhir ini kita akan membahas mengenai peluang. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, kita perlu tahu dulu nih unsur-unsur dari teori peluang. Nah, biasanya peluang itu tidak jauh dari kata percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, apa itu? Mari kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah. Sementara ruang contoh atau ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Dan yang terakhir, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Oke. Jadi, bila suatu kejadian A dapat terjadi dalam NA, secara dari seluruh NS secara yang mungkin, maka peluang atau probabilitas kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Peluang sama dengan NA per NS. Ya, jadi itu adalah peluang suatu kejadian dirumuskan dalam rumus ini. Nah, sekarang kita masuk saja langsung ke dalam contoh soalnya ya, agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, misalkan di sini pada pelantunan 2 buah dadu, tentukanlah kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4 dan tentukanlah peluangnya. Oke, jadi kita tulis langsung penyelesaiannya. Untuk jumlah mata dadu yang habis dibagi 4, ingat ya, karena ini 2 buah dadu. 2 buah dadu berarti ada 6 dan juga 6. Jumlahnya berarti 12 gitu ya. Nah, maka yang bisa dihabis bagi 4 itu ada 4, 8, dan 12 atau kelipatan dari 4 itu sendiri gitu ya. Sehingga A-nya seperti apa? Nah, A-nya ada 1 dengan 3, 2 dengan 2, 3 dengan 1, 2 dengan 6, 3 dengan 5, 4 dengan 4, 5 dengan 3, 6 dengan 2, dan 6 dengan 6. Nah, ini jika teman-teman jumlah ya, 1 dengan 3 itu jumlahnya 4, 2 dengan 2 itu jumlahnya 4. Jadi, tidak boleh di luar dari 4, 8, dan 12 gitu ya. Nah, langsung saja nih. Kita hitung peluangnya ya, peluangnya. Jadi, peluang A sama dengan N-nya tadi berapa? Oke, kita hitung dulu nih. N-nya ada 9 ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, NS-nya ada berapa? Ingat, 2 buah dadu. Berarti NS-nya itu bukan 12 ya, tapi 6 dikali 6 atau 36 gitu ya. Nah, jadi peluangnya sama dengan 9 per 36 atau NA-nya kan 9, NS-nya 36. Jadi kalau diseranakan sama dengan 1 per 4. Oke, kita masuk ke dalam contoh yang kedua nih. Misalkan sebuah logam dilantunkan 1 kali. Dilantunkan ini maksudnya adalah dilempar begitu ya. 1 kali. Tentukan peluang munculnya gambar pada pelantunan tersebut. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah 1 buah logam atau berarti 1 logam saja gitu ya. Nah, 1 logam itu kan berarti saat dilantunkan kemungkinan ada 2 antara angka dan gambar gitu kan ya. Hanya ada 2 sisi karena logam itu hanya 2 sisi. Nah, dilantunkan hanya 1 kali. Berarti ruang sampel pada logam tersebut adalah A, G. Nah, A ini apa? A ini adalah angka ya, G-nya adalah gambar. Oke, berarti NS-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena antara angka dan gambar, antara 2 itu saja. Gitu. Oke, sekarang kita tahu nih A-nya gimana. Kan tanyakan adalah peluang munculnya gambar, begitu ya. Berarti gambar ini kan cuma 1 ya di dalam ruang sampelnya. Berarti NA sama dengan 1. Gitu. Kita masukkan langsung ke rumus peluangnya, berarti peluang sama dengan NA per NS, atau sama dengan 1 per 2. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang terakhir, atau contoh soal yang ketiga. Nah, misalkan 2 buah logam dilantunkan serentak 1 kali. Serentak 1 kali ya. Nah, 2 buah logam nih, ingat nih, 2 buah logam. Tentukan peluang munculnya 2 gambar pada pelantunan tersebut. Oke, penyelesaiannya langsung. Nah, kita perlu tahu dulu nih ruang sampel dari 2 buah logam itu gimana. Oke, kita masuk nih ke penjelasannya ya. Jadi, tadi kan kalau misalnya 1 buah logam itu ada 2 kemungkinan ya, antara angka dan juga gambar. Nah, kalau 2 logam berarti
masuk lagi tuh ya antara angka dan gambarnya gitu. Digambar juga antara angka dengan gambar. Makanya hasilnya kemungkinan akan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Nah, kalau dijelaskan ya dalam jabarkan nih seperti ini. Nah, misalkan nih, jadi kemungkinan ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Berarti NS-nya yaitu atau ruang sampelnya adalah 4. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam kejadiannya atau NA-nya. Yang muncul adalah 2 gambar ya. Kejadian munculnya 2 gambar. Berarti kan kalau 2 gambar ini ya hanya 1 ya di dalam ruang sampelnya gitu. Berarti NA-nya adalah 1. Peluang munculnya berarti berapa? Oke, masukin ke dalam rumusnya. Peluang sama dengan NA-nya berapa? NA-nya adalah 1 ya. Lalu NS-nya adalah 4. Berarti 1/4. Baiklah, itulah video penjelasan mengenai teori peluang dari saya. Di video sebelumnya juga saya sudah membahas mengenai permutasi dan juga kombinasi. Teman-teman yang belum nonton silakan untuk cek videonya ya. Dan jika kalian masih punya pertanyaan, silakan komen down below. Tinggal tulis pertanyaan kalian di bawah. Dan jika kalian juga ingin menghubungi aku lebih lanjut, bisa di email aku di tulisavidiaamalia@gmail.com atau di Instagram aku @vidiaamalia_. Dan di YouTube aku ada Vidya Amalia Tulisa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.